Halo Sista dan Brada, apa kabar? Senang sekali saya Alea bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyajikan berbagai rangkaian informasi tentang dunia otomotif. Dan seperti biasa, kita akan menjawab pertanyaan dari Sista dan Brada yang dikirim melalui akun Twitter dan Facebook. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Autosport. Oke punya. Kota Bogor yang letaknya tidak begitu jauh dengan ibu kota Jakarta, ternyata banyak juga terdapat komunitas pengguna kendaraan roda 2. Seakan tidak mau kalah bersaing dengan komunitas sejenis yang berada di kota lainnya. Mereka mengadakan serangkaian kegiatan untuk menarik simpati anak muda kota Bogor dan sekitarnya untuk bergabung. Selanjutnya, dalam tren gaya kali ini, Autosport juga menghadirkan komunitas pecinta mobil VW dengan ciri khas dan keunikannya yang tetap dipertahankan hingga kini. Mereka masih tetap eksis, meramaikan dunia otomotif dengan berbagai macam kegiatan yang menarik. Bagi pemirsa Autosport, tentu sudah tidak asing lagi dengan jenis mobil yang satu ini. Mobil berbentuk mini dan terbilang mobil antik akan kami hadirkan dalam segmen modifikasi. Yang tidak kalah menarik adalah bagaimana tampilan motor menjadi sangat menarik dengan sentuhan modifikasi body custom. Dapat menjadi pilihan pemirsa yang ingin merubah motor kesayangannya tampil beda yang digunakan sehari-hari. Saksikan juga liputan bagaimana melakukan perawatan berkala bagi Anda pemilik moge alias motor gede. Dan bagian mana saja yang perlu mendapat perhatian. Masih di Autosport? Oke punya. Di segmen tren dan gaya kali ini, saya masih berada di Kota Bogor bersama komuniti dari IKNR. Mau tahu gimana serunya kegiatan mereka? Tetap saksikan Autosport. Oke punya. Siap brother? Siap? Go! Berapa banyak komuniti dari IKNR? Kurang lebih udah 80 personil. 80 personil ya? Iya. Itu di Bogor aja apa di luar Bogor? Di luar Bogor yang bahkan ada Lampung juga, Padang udah pada gabung. Gabung semua menjadi satu ya, jadi udah berbagai kota nih IKNR ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pun cukup beragam dan selalu mengedepankan hal-hal yang positif. Selama ini sih kita selalu melakukan hal-hal yang banyak, alhamdulillah positif. Kita di bidang kemanusiaan kita udah menjalankan bakti sosial tahun 2011 kemarin kita bakti sosial tingkat region Jabodetabek. Sedangkan sendiri acara kita selalu sowan touring ke tempat-tempat luar kota dan semua itu kita jalanin bareng-bareng teman-teman di IKNR di sini. Dalam waktu dekat, sekitar bulan Juni tahun ini, IKNR Bogor akan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Jambore Nasional Ninja Indonesia yang akan diselenggarakan di kota Bali. Berbicara masalah keamanan berkendara di jalan raya, komunitas IKNR sangat memperhatikan keselamatan pengguna jalan, tidak hanya pengendara motor lain, juga pejalan kaki. Di samping tertib berlalu lintas tentunya. Ya, yang pertama ya mungkin seperti biasa lampu-lampu lalu lintas itu harus kita tetap hargai, tidak boleh menerobos. Di jalan saat jalan ramai tidak boleh yang namanya kebut-kebutan ataupun ya mengganggu pengguna lain lah. Ugal-ugalan. Nah, seru banget kan kegiatan dari komuniti dari IKNR Bogor. Tetap saksikan Autosport.
Oke punya. Siapa yang tidak mengenal kendaraan jenis ini? Ya, Volkswagen atau lazim disebut VW yang dalam bahasa Jerman berarti mobil rakyat. Sejarah mencatat kendaraan ini banyak tersebar di beberapa belahan dunia dan di era tahun 1970. Mobil jenis ini diperkenalkan dan bahkan sempat dirakit di Indonesia. Jenis dan tipe yang banyak dikenal oleh pecinta otomotif adalah kombi, VW Kodok, dan tipe Safari. Selalu menjadi hiburan begitu ya, kalau ada event-event VW. Mungkin bagi yang punya atau yang memang hobi beda lagi. Mereka selalu ngeriung kumpul-kumpul dan diskusi macam-macam tentang kendaraannya gitu. Setelah selama 13 tahun tidak menggelar kegiatan bersama, belum lama ini di Jakarta, komunitas VW Indonesia mengadakan kegiatan Minggu Volkswagen sebagai ajang berkumpulnya para pemilik dan pecinta mobil jenis ini dari berbagai daerah di Indonesia. Dan mudah-mudahan kegiatan ini tujuan kita adalah, kalau dari internal kita adalah merangkul komunitas kita, karena pesertanya dari daerah juga hadir, yang terdahulu dari Bali, dari Surabaya, ada Semarang, ada Jogja, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu kegiatan rutin lagi yang akan diselenggarakan di Jakarta. Dari latar belakang hobi dan rasa kecintaan yang sama, hingga pada akhirnya komunitas ini terbentuk. VW di Indonesia pertama kali yang ada klubnya terbentuk tahun 81. Terus dari situ mulai berkembang ke kota-kota besar di Indonesia dan sekarang sudah mencapai 70 klub ada di Sabang sampai Merauke, sampai dengan kota-kota kecil di Indonesia. Dari komunitas yang terbilang sudah cukup teruji dengan zaman ini, selalu mengedepankan nilai-nilai kebersamaan di antara anggota komunitas adalah satu hal yang menyebabkan komunitas ini dapat bertahan dan tetap eksis di dunia otomotif Indonesia. Kembali lagi di Otospot Oke Punya. Masih bersama saya Alea. Di segmen modifikasi ini saya akan mengajak Anda untuk menemui seseorang yang gemar sekali memodifikasi motor. Penasaran seperti apa? Tetap di Otospot Oke Punya. Berawal dari seringnya menjelajah dunia maya dan juga berkomunikasi dengan sesama penggemar otomotif, apa yang sedang menjadi tren modifikasi saat ini? Ide dan konsep desain modifikasi pada awalnya diterapkan pada kendaraan roda 2 miliknya. Modifikasi dengan menggunakan konsep body custom pada motor saat ini menjadi pilihan. Kalau dari modifikasi dari saya pribadi, terutama body custom full, Mbak ya. Custom full dalam arti body yang asli itu nggak saya pakai, Mbak. Itu body dari saya semua. Body ini dari fiber semua full, Mbak. Itu saya cat full dan yang asli saya kasih yang punya. Tukijal menambahkan, waktu pengerjaan untuk memodifikasi keseluruhan motor dengan bahan yang sudah tersedia hanya membutuhkan 1 hari. Jika konsep dan desain berasal dari pelanggan, maka membutuhkan waktu kurang lebih selama 1-2 minggu. Dan yang terpenting nih, untuk satu buah motor modifikasi, berapa sih biayanya, brother? Oh gitu, Mbak ya. Kalau untuk satu body full set kayak gini tergantung motifnya, Mbak. Nah, yang jelas budgetnya kurang lebih 8-12 juta, Mbak. Sisi lain dari dunia otomotif ternyata kini bisa meraih peluang usaha dengan keuntungan cukup menggiurkan.
Modifikasi mobil adalah merubah bentuk mobil atau spesifikasi mobil menjadi mobil dengan tampilan yang berbeda. Ada beberapa aspek yang biasa dipertimbangkan oleh kalangan pemilik kendaraan sebelum melakukan modifikasi. Yang pertama, mobil ini menjadi lifestyle, banyak orang yang menginginkan mobil ini. Jadi saya memulai modifikasinya dengan secara keseluruhan. Jadi dimulai dengan pelepasan sumbu bagian, pelepasan sasis, kemudian melakukan pengecatan, engine saya upgrade, penggunaan turbo untuk menambahkan tenaga. Kemudian kaki-kaki saya rubah semua juga, penggunaan rem disc brake di keempat roda, kemudian penggunaan pelek 13, dan juga perubahan modifikasi dalam interiornya. Di samping harganya yang terus meningkat dan tantangan dalam mengumpulkan komponen-komponen yang tidak mudah karena masih harus diimpor dari negara lain, menjadi keasyikan sendiri bagi sang pemilik untuk dapat mewujudkan keinginannya memodifikasi mobil ini secara utuh. Pengerjaan mesin yang membutuhkan waktu sekitar 2 tahun ini akhirnya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Saya penyuka kecepatan, jadi buat saya yang utama adalah mobil ini harus bisa kencang dan cukup nyaman. Jadi saya melakukan modifikasi di mobil untuk meningkatkan horsepower. Saat ini mungkin horsepowernya sekitar 140, jadi mempunyai suatu power to weight ratio yang bagus. Mungkin satu horsepower mengangkut sekitar 5 kg. Kemudian tentunya kenyamanan mobilnya pun harus diperhitungkan, jadi suspensinya kita atur dan saya membuat satu custom sistem di dalam suspensinya sehingga hasilnya mobil ini menjadi sangat nyaman dan bertenaga. Saya jadi penasaran interior di dalamnya kayak apa sih? Boleh dijelasin nggak buat Sista dan Berada di rumah? Untuk interior saya menggunakan mini bucket seat. Jadi bisa mendukung pada saat kita melakukan manuver-manuver karena akan memegang penuh tubuh kita. Kemudian untuk jok belakang saya lapis juga dengan kulit sehingga menjadi lebih nyaman untuk dipergunakan. Kemudian kaca saya menggunakan polikarbonat untuk mengurangi beban kendaraan juga. Ditambahkan oleh Edu, biaya yang dikeluarkan cukup banyak, di mana harga 3 buah mobil adalah sebanding dengan apa yang dikeluarkan untuk memodifikasi mobil Morris Mini ini. Nah, sekarang saya akan menemui seorang mekanik untuk menanyakan tips-tips bagaimana sih cara merawat rem mobil. Sistem pengereman adalah salah satu bagian paling vital. Dalam pengoperasian kendaraan, keberadaan rem sangat penting untuk memberikan rasa aman. Namun berfungsinya piranti yang satu ini sangat tergantung dengan bagaimana cara kita merawatnya. Apabila diabaikan, maka dapat mengancam keselamatan pengendara dan orang lain di sekitar Anda. Gimana sih cara merawat rem cakram dengan baik? Terutama kita lihat di level minyaknya ya, itu harus cukup, harus bersih. Ya nanti kalau udah itu lebih bagus. Untuk menjaga supaya rem tetap bekerja dengan baik, tidak sulit. Yang harus diperhatikan memeriksa kualitas minyak rem. Untuk minyak rem, biasanya harus diganti atau dibersihkan. Perhatikan bagian ini dengan seksama supaya tidak kosong. Langkah berikutnya adalah memeriksa kampas rem.
apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Selain itu ada lagi nggak sih Pak yang membuat agar rem cakram nih tetap kondisinya aman? Kanvasnya itu harus bersih, ya. Bersih semua, harus biar harus dirawat lah ya. Hal terakhir yang harus diperhatikan agar rem senantiasa berfungsi dengan baik adalah perawatan yang teratur. Budi juga menjelaskan agar jangan lupa untuk mengecek kondisi minyak rem setiap 2 minggu sekali. Penggunaan produk asli sangat dianjurkan agar kualitas tetap terjaga dan aman untuk digunakan. Mengingat saat ini banyak produk-produk berkualitas kurang baik yang beredar di pasaran. Nah, karena begini, kalau ori bedanya dengan yang enggak ori ya, itu kepakemannya itu beda. Ya, jadi kadang-kadang yang itu sama, hampir sama kebagusannya itu. Jadi dia lebih pakemnya tapi yang ori. Kalau pemilihan kanvas rem itu harus yang orisinil, karena beresiko tinggi kalau kita memilih yang abal-abal. Bagi sebagian orang merawat kendaraan roda 4 adalah suatu keharusan. Terlebih spesifikasi motor berbeda dari motor-motor sejenis. Ya, karena jenis motor ini memiliki cc besar, sehingga perlu perhatikan khusus. Di samping memang harganya terbilang cukup mahal. Perawatan motor yang memiliki cc besar tidaklah berbeda jauh dengan motor-motor pada umumnya. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemilik motor berkapasitas mesin di atas 250 cc agar tetap terpelihara dengan baik. Nah, pemirsa yang ada di rumah, seperti yang tadi kami janjikan, kami akan memberikan tips-tips bagaimana merawat motor yang ber-cc besar. Langsung aja kita sapa brother kita yang ada di sebelah ini. Halo. Apa kabar? Baik. Baik Bang Ales. Bang Ales, kita mau tanya-tanya nih ya. Bagaimana sih cara merawat motor yang ber-cc besar? Cara merawat motor ber-cc besar tidak terlalu beda jauh sama yang motor-motor kecil. Karena kalau merawat motor besar itu intinya, karena motor-motor yang ber-cc besar itu satu, jarang dipakai, yang kedua juga tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, kalau merawatnya kita cukup hanya untuk pertama kita biasa ngecek air radiator, kalau motor itu memang ada air radiator. Nah, yang kedua, karena ini motor semuanya kekuatannya itu serba memakai aki, kita juga harus ngecek paling nggak 2 hari sekali harus dipanasin, seperti itu. Untuk itu juga harus juga yang punya motor memang harus bisa mengerti motornya sendiri. Jadi untuk ringan-ringannya dia juga harus bisa ngecek rem, ban, tekanan angin ban, semuanya, dan semua elektronik berjalan normal sebelum dia jalan, paling nggak seperti itu. Ales menambahkan, karena motor ber-cc besar memiliki kecepatan yang cukup kencang, maka fungsi pengereman adalah yang paling utama. Selain mesin, di samping itu juga sistem pengapian pada motor jenis ini berbeda pada saat yang tidak mudah terjangkau, sehingga harus memerlukan bantuan mekanik untuk mengganti atau memeriksa kondisi pengapiannya. Ya, karena motor besar itu ada beberapa tipe yang businya itu untuk membuka busi itu harus membongkar yang lain. Jadi semua ada yang seperti motor sport, banyak yang ketutup dia boleh punya. Jadi si pemilik nggak akan ada kunci untuk membuka yang sebegitu banyak. Kalau motor-motor kayak kecil yang lain kan langsung kelihatan, langsung bisa buka gitu.
Berarti harus rajin-rajin juga datang ke bengkel untuk mengecek kondisinya ya. Dan tentunya nanya-nanya informasi dan pokoknya jangan malu bertanya sama mekanik kenapa motornya, gitu aja udah. Nah itu dia tipsnya bagaimana cara merawat motor yang ber-cc besar. Bang Ales, thank you banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih tipsnya buat pemirsa yang ada di rumah. Semoga. Pemirsa, mudah-mudahan cukup puas dengan tips-tips yang kami berikan tadi. Tetap saksikan Autospot ya. Brother dan Sista Autospot, oke punya. Sekarang saya sudah berada dengan Brother Budi yang akan menjawab pertanyaan Brother Helmi di Jakarta melalui Twitter. Sudah siap dengan pertanyaannya? Pak, ada ya. Pertanyaannya adalah, mobil saya pernah mogok di jalan tol dan tidak mau di-starter. Ada masalah apa dengan mesinnya? Pertama yang kita perhatikan adalah baterai di dalam mobil itu. Kemungkinan baterai Anda mengalami kerusakan. Sehingga kita lihat alternator yang pengisian alternator menuju ke baterai ada hambatan sehingga mobil Anda mogok karena baterai itu tidak kuat starter lagi. Sudah puas dengan jawabannya Brother Helmi di Jakarta? Kalau sudah puas, terima kasih telah mention kepada kami. Tetap di Autosport, oke punya, hanya di TVRI. Pemirsa Autosport, sekarang saya akan bacakan kiriman pertanyaan yang dikirim melalui Facebook. Kita lihat yuk dari siapa? Dari Brother Aldi di Sumedang. Pertanyaannya adalah, starter motor susah dihidupkan. Apa sih penyebabnya? Susah dihidupkan ya? Kira-kira apa? Langsung yuk kita dengar jawabannya. Penyebab starter motor susah dihidupkan, satu, voltase aki atau ampere aki yang kurang. Yang kedua, bensin nggak sampai ke ruang bakar. Yang ketiga, pengapian yang nggak ada atau busi mati. Nah, terjawab sudah kan pertanyaan yang dikirim dari teman kita Aldi. Mudah-mudahan buat Aldi yang ada di Sumedang cukup puas loh dengan jawabannya. Pemirsa di rumah, tidak terasa 30 menit sudah saya Aleasa Dewi telah menemani Anda dengan menyajikan berbagai rangkaian informasi yang keren. Tapi jangan khawatir loh, karena kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya dengan informasi yang lebih keren pastinya. Dan sekali lagi nih buat pemirsa yang ada di rumah, kalau punya permasalahan mengenai kendaraan Anda, jangan pernah ragu, yuk buruan kirim pertanyaan Anda melalui akun Facebook dan Twitter kami, karena kami tunggu. Oke, akhir kata saya Aleasa Dewi dan tim Autospot undur diri. TVRI Autospot, oke punya.